Puji Tuhan, kembali kita membaca firman Tuhan dari kitab Esra 7 ayat 1 sampai 28. Saya baca sampai ayat ke-14. Demikian firman Tuhan. Kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artasasta, Raja negeri Persia, maka berangkatlah Esra bin Seraya bin Azaria bin Hilkiah bin Salum bin Zadok bin Ahitub bin Amaria bin Azaria bin Merayot bin Zerahia bin Uzi bin Buki bin Abisua bin Pinehas bin Eleazar bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diingininya, oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman Raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pulang dari Babel. Dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5, ia tiba di Yerusalem. Oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Inilah salinan surat yang diberikan Raja Artasasta kepada Ezra, imam dan ahli kitab itu, yang ahli dalam perkataan segala perintah dan ketetapan Tuhan bagi orang Israel. Artasasta, raja segala raja, kepada Ezra, imam dan ahli Taurat, Allah semesta langit, dan selanjutnya, maka sekarang, olehku telah dikeluarkan perintah bahwa setiap orang di dalam kerajaanku yang termasuk orang Israel awam atau para imamnya atau orang-orang Lewi dan yang rela pergi ke Yerusalem boleh turut pergi dengan engkau. Oleh karena engkau disuruh raja serta ke-7 orang penasihatnya untuk mengadakan penyelidikan mengenai Yehuda dan Yerusalem dengan berpedoman kepada hukum Allahmu yang menjadi peganganmu. Demikian bacaan firman. Ya, silakan Pak Enardo melanjutkan. Saya lanjutkan pembacanya dengan cepat berhubungan latar belakangnya ini. Oh. Jangan dulu deh. Pak, terlalu keras Pak. Kalau dulu deh ya. Kalau gitu tadi Bu Neliana melanjutkan aja. Terlalu keras. Ya, Bu Neliana melanjutkan aja. Oh, tumben Pak Enardo suaranya keras banget. Biasanya nggak kedengeran. Baik, Pastor, saya lanjutkan. Ayat 15. Dan untuk membawa perak dan emas yang diberikan raja serta para penasihatnya sebagai persembahan sukarela kepada Allah Israel yang tempat kediamannya di Yerusalem, beserta segala perak dan emas yang akan kau peroleh di seluruh provinsi Babel dengan persembahan sukarela yang akan dipersembahkan oleh rakyat dan para imam bagi rumah Allah mereka yang ada di Yerusalem, maka oleh karena itu haruslah engkau dengan seksama memakai uang itu untuk membeli lembu-lembu jantan, domba-domba jantan, anak-anak domba dengan korban sajiannya dan korban curahannya, dan haruslah semuanya itu kau persembahkan di atas mezbah di rumah Allahmu yang ada di Yerusalem.
Tetapi apa yang dianggap baik olehmu dan oleh saudara-saudaramu untuk diperbuat dengan perak dan emas, yang selebihnya boleh kamu perbuat sesuai dengan kehendak Allahmu. Hanya perlengkapan-perlengkapan yang diserahkan kepadamu untuk ibadah di rumah Allahmu, sampaikanlah itu ke hadapan Allah di Yerusalem. Dan yang lain yang masih diperlukan untuk rumah Allahmu, yang pembayarannya menjadi tanggunganmu itu, boleh kau bayar dari perbendaharaan kerajaan. Kemudian aku, Raja Artasasta, telah mengeluarkan perintah kepada semua bendahara di daerah seberang Sungai Efrat. Begini, segala yang diminta daripadamu oleh Imam Ezra, ahli Taurat Allah semesta langit, haruslah dilaksanakan dengan seksama. Dengan memakai perak sampai jumlah 100 talenta, gandum sampai jumlah 100 kor, anggur sampai jumlah 100 bat, minyak sampai jumlah 100 bat, dan garam tidak terbatas. Segala sesuatu yang berdasarkan perintah Allah semesta langit harus dilaksanakan dengan tekun untuk keperluan rumah Allah semesta langit, supaya jangan pemerintahan raja serta anak-anaknya kena murka. Lagi pula kami beritahukan kepadamu bahwa tidaklah sah bila para imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, budak di bait Allah, dan para hamba rumah Allah dikenakan pajak, upeti, dan bea. Maka engkau, hai Ezra, angkatlah pemimpin-pemimpin dan hakim-hakim sesuai dengan hikmat Allahmu yang menjadi peganganmu, supaya mereka menghakimi seluruh rakyat yang diam di daerah seberang Sungai Efrat, yakni semua orang yang mengetahui hukum Allahmu, dan orang yang belum mengetahuinya haruslah kau ajar. Setiap orang yang tidak melakukan hukum Allahmu dan hukum raja harus dihukum dengan seksama, baik dengan hukuman mati maupun dengan pembuangan, dengan hukuman denda atau hukuman penjara. Terpujilah Tuhan Allah nenek moyang kita, yang dengan demikian menggerakkan hati raja, sehingga ia menyemarakkan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem, dan membuat aku disenangi oleh raja dan penasihat-penasihatnya, serta segala pembesar raja yang berkuasa. Demikian pembacaan firman. Ya, saya lanjutkan Matius pasal 7 ayat 1 sampai 15. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapatkah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti?
atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Penyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya, Pak David, Bu Salma melanjutkan. Kebanyakan, sorry. Iya. Oke. Sorry. Sampai 15 ya? Terus gimana, Bu? Ya, Pak Bu Salma melanjutkan. Silakan. Sorry. Ya, silakan Bu Salma. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang yang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Tidak ada suara, Bu Ana. Bu Ana suaranya. Ya, kita ada gangguan.
Ya, Bu sebentar Ana, ya. suaranya nggak kedengeran, Bu. Ya, Pak, sebentar ya, ada gangguan sedikit Oh, oke. dengan internetnya. Oke. Apa? Oke, shalom semuanya. Oke. Suara dimatiin belum punyamu? Sekarang kegedean, Pak. Ya, karena double dan dimatiin. Oke, sudah ya. Nggak pecah kan suaranya? Bagus. Iya. Karena kami internetnya tarik dari lantai 3, kita belum tarik kabel ya. Kita pakai wifi semua. Tapi itu, Pak, pakai yang lewat listrik punya, Pak. Ya, ini pakai listrik. Ini kita pakai listrik. Cuman tetap kurang bagus karena kalau di ini kan kita pakai 4G kan. Di Ya. sini kan sudah 4G. Ya. Jadi kalau pakai listriknya harus dari utamanya, listrik utama. Sedangkan kita tarik kabel lagi listriknya. Oh, oke. Jadi tetap ada gangguan. Harus dari listrik utama, arus utama. Iya, oke. Memang karena kita disolder dan disolder ini tadinya kosong, terus kita rapikan jadi ruangan. Oke ya, luar biasa. Kita hari ini belajar tentang Ezra, ahli Taurat. Ya. Tradisi ahli Taurat ini dimulai dari zaman Ezra ya. Jadi sebelum Ezra, mereka disebut sekolah para nabi. Sekolah para nabi, ya ada sekolahnya. Jadi nggak sembarangan orang jadi nabi itu dipersiapkan, nggak ujuk-ujuk nongol asal ada tompelnya terus jadi nabi begitu kan. Ada tanda-tanda kenabian, nggak ada ya tanda-tanda kenabian. Jadi nabi itu dipersiapkan, diajari bagaimana mempelajari tanda-tanda alam, mempelajari firman Tuhan yang sebelumnya dan pola memahami firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu sebetulnya tidak perlu ditafsir-tafsir sampai, kita hanya perlu tahu sebenarnya ya yang tertulis. Nah, perjanjian lama di zaman itu ya melakukannya secara hurufiah, nggak perlu ditafsir-tafsir. Perjanjian baru di zaman hari ini ya secara hurufiah. Kalau bilang itu bilang itu adalah metafora ya metafora. Kalau itu bilang adalah bukan metafora ya bukan metafora, jangan dibalik-balik. Tetapi zaman sekarang orang-orang teolog-teolog dibolak-balik ya. Yang jelas-jelas bukan metafora dibilang itu kiasan, yang jelas-jelas itu kiasan dibilang enggak itu memang begitu lah ya. Nah, jadi bingung orang-orang ya. Tetapi di dalam tradisi kita ya di dalam ya tradisi gereja sejak tahun 300 memang orang awam itu dilarang sejak tahun 380 ya. 380. Tahun 480 orang awam itu dilarang membaca Alkitab sehingga kita pasrah dengan penafsirannya para imam-imam, para ahli-ahli kitab di dalam gereja. Pasrah. Nah, balik lagi ya. Akibatnya apa? Nah, ketika ahli-ahli kitab ini memutarbalikkan kita nggak ngerti. Akhirnya umat dimanipulasi. Umat dimanipulasi oleh para teolog-teolog, oleh para pengajar-pengajar di dalam gereja. Ya, wah itu mengerikan sekali. Akhirnya agama diperjualbelikan. Itulah sebabnya ketika Islam muncul, mudah sekali menaklukkan orang Kristen, daerah-daerah Kristen. Karena orang-orang Kristennya merasa ditipu sama pendeta-pendetanya. Pendetanya cabul, korup, ya. Kejam. Senggol bacok kan zaman itu pendeta-pendeta itu kan. Anda berani mengkritik gereja, Anda bisa masuk penjara. Ya. Cabul tapi nuduh orang lain cabul. Wah ngeri ya.
Zaman itu ya ada orang cabul wah sama dia bisa di penjara. Namanya kayak yang kalau ada pernah nonton filmnya Scarlet Letter itu ya, dikasih huruf A di penjara, dikasih huruf A. Gitu ya. Padahal para imamnya sendiri juga cabul, yang masukkan penjara itu juga cabul sama cabulnya, cabul orang cabul. Nah, tetapi tidak tersentuh karena tadi itu ya, karena mereka sudah punya posisi, punya keterkenalan, punya reputasi. Itu masalahnya. Nah, sehingga tuduhan-tuduhan itu ya banyak yang bisa membuktikan tetapi nggak berani. Anda berani nuduh, wah Anda bisa langsung bahkan bisa dihukum mati karena dibilang menghina gereja. Ya. Maka dari itu akhirnya orang-orang tidak mengerti kebenaran yang sesungguhnya. Nah, kita balik lagi ke zaman Ezra. Generasi Ezra adalah generasi Yudaisme, lahirnya Yudaisme. Tadinya sebetulnya tidak salah Yudaisme itu. Tadinya memang adalah sekumpulan orang-orang Yehuda yang cinta Tuhan, cinta kepada Yehova dengan sungguh-sungguh hati. Dan mereka ingin benar-benar memurnikan kembali pengajaran dari para nabi. Ya, makanya ketika Babel menghancurkan Yerusalem, ya semua kitab-kitab itu udah banyak yang hilang, dibakar, tetapi ada namanya itu ya, Sadrah, Mesak, Abednego, dan juga ada namanya Ezra, ya kan? Itulah orang-orang yang menjaga ya tradisi Torah itu, ya, sehingga disebut Ezra sang ahli kitab, seorang imam dan ahli kitab, ahli Taurat, seorang ahli Taurat. Nah kemudian mulai dibuat tradisi sekolah untuk para ahli Taurat, ya sekolah Taurat. Mulai dari zamannya Ezra Nehemia ini ya, Nehemia seorang politikus, Ezra seorang seorang imam ya, Ezra seorang imam, Nehemia seorang politikus, begitu ya. Nah kemudian generasi-generasi ini melahirkan beberapa mazhab, ya kan? Nah, dengan misnah dan midrasnya masing-masing, ya dengan misnah, dengan gemara dan dengan midrasnya masing-masing, yaitu tradisi turun-temurun, ajaran turun-temurun dengan gemaranya, penjelasan-penjelasannya, dengan midrasnya, pemaknaannya. Tetapi akhirnya di zaman Yesus yang dilakukan adalah hasil akhirnya, ya. Di zaman Yesus yang dilahirkan adalah hasil akhirnya, yaitu Midras Misnah Gemara ini. Bukan Torahnya lagi. Di zaman Yesus orang-orang Yahudi itu membacanya adalah pengajaran para rabi, bukan membaca Torah. Makanya tidak semua orang memahami. Tetapi mereka pernah dengar-dengar Mesias akan datang dan sebagainya macam. Mereka tahu itu ada. Cuma mereka kerungun-kerungunan. Mereka tidak membaca langsung, tidak membaca langsung di Torah itu, tetapi mereka nunggu penjelasan dari rabi-rabi itu dulu, ya. Kemudian Yesus mengajarkan orang-orang Yahudi ini, ya, dan orang-orang Yahudi ini takjub dengan apa yang diajarkan oleh Yesus karena Yesus mengajar dengan kuasa. Mengapa? Karena Yesus mengajar rema, mengajar dengan Roh Kudus. Perkataan-perkataanku, remaku, ya, yang Yesus ajarkan adalah sebuah rema, sehingga orang-orang ini tercelik matanya, ya, mengajar dengan kuasa. Dan Yesus menunjukkan ini loh yang aku ajarkan, prakteknya seperti ini. Orang-orang ini lihat, oh, mereka makin jadi mengerti apa yang mereka pelajari. Berbeda halnya dengan ahli-ahli Taurat yang mengajarkan pengajarannya orang lain. Ya, ahli-ahli Taurat yang mengajarkan pendapatnya orang lain, dia sendiri mengerti nggak? Belum tentu dia sendiri paham apa yang diajarkan itu. Belum tentu dia paham, dia melakukan pengajaran, bahkan mereka berdebat satu sama lain untuk adu pinter siapa yang paling ingat, siapa yang paling tahu pengajaran para rabi-rabi terkenal.
debat-debat rabbinik di zaman Yesus adalah pamer kehebatan seberapa menguasai mereka tentang semua tafsir-tafsir Torah. Jadi waktu mereka memperhadapkan permasalahan kepada Yesus tentang Torah, yang diperhadapkan adalah tafsir Torah, bukan Torah. Yesus kemudian mengembalikan kepada Torah. Ya, dengan amat sangat jelas sekali penjelasan Yesus. Karena ia mengajar dengan kuasa, dia ngerti yang dia ngomong. Nah, itu dia. Hari-hari ini banyak pengajar, dia tidak mengerti apa yang dia omongkan. Wah, pusing itu. Ya, orang yang tidak mengerti apa yang dia omongkan. Anda sering ketemu nggak sama pengajar yang ngomong panjang lebar, prakteknya nol. Ya kan? Banyak. Seorang hamba Tuhan, pendeta mengajarkan cinta kasih. Tetapi dia sendiri hedonisme dan jemaatnya miskin. Nol. Seorang hamba Tuhan mengajarkan tentang pengampunan, dia sendiri nggak bisa ngampuni. Nol. Seorang hamba Tuhan, dia mengajarkan tentang kekudusan, dia sendiri cabul. Nol. Artinya pengajaran-pengajaran itu hanya menjadi beban bagi jemaat. Yang diajarkan nanti adalah apa? Tuduhan-tuduhan. Ayo kamu jangan begini ya. Ayo. Wah, ditekan jemaatnya supaya jemaat itu mengasihi, ya. Tanpa dia mengasihi itu seperti apa, Pak Pendeta? Terus diperhadapkan masalah. Oh, kamu harus mengampuni. Pak Pendeta saja tidak bisa. Kamu aja belum tentu bisa ngampuni. Satu. Kamu harus kudus gini-gini. Nggak taunya konangan cabul. Masuk penjara. Ya kan? Wah, khotbahnya tentang percabulan itu galak sekali ya. Galak sekali, ngamuk-ngamuk dia di mimbar itu kan. Wah, kayak dia yang paling suci pokoknya. Nggak taunya masuk penjara karena sex abuse. Ya kan? Aduh. Pendeta khotbah tentang cinta Yesus sampai nangis-nangis waktu perjamuan suci. Jemaatnya nggak bisa bayar sekolah. Pendeta khotbah hebat sekali ya tentang rapture, ya kan? Ternyata dia sendiri nggak siap untuk rapture. Iya kan? Dia tidak punya kesaksian dalam hidupnya. Kan harus ada pelitanya, harus menyala kan? Dia sendiri pelitanya lagi 5 watt, ya kan? 5 watt itu ya. 5 watt itu ini sepupu saya, Margali, ya kan? 5 watt, ya kan? Itu saudara sepupu saya. Dia sendiri nggak punya kesaksian dalam hidupnya dia. Nah, tolong bukakan nanti ya, Matius 7, ayat yang paling terakhir. Di-share. Nah, akhirnya jemaat datang ke gereja, dia nggak dapat apa-apa. Karena apa yang diajarkan sama pendeta kepada jemaat, ya, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, haleluya, Anda harus saling mengasihi, ya. Kalau Anda tidak saling mengasihi, sambil melet-melet. Tapi jemaatnya banyak yang nggak bisa bayar sekolah, jemaatnya banyak yang nggak bisa makan. Terus jemaat penatua di gereja itu mikirnya apa? Yang namanya mengasihi definisinya apa coba? Apakah yang namanya mengasihi? Bagi penatua itu. Mengasihi itu, ya kalau kamu perpuluhannya banyak. Kalau kamu pakai yang rambutnya jambul itu ya, anti badai itu kan, wah kamu akan dikasihi. Buktinya, ya kan, di gereja-gereja itu kan, yang para ibu yang jambulnya anti badai itu kan yang dikasihi kan. Ya kan? Yang jaket jambul anti badai dan pakai itu ya, bulu mata anti gelombang, ya kan? Wah, itu yang dikasihi. Saudara-saudara, Anda harus semua memberitakan Injil. Ya, terus dia hanya khotbah dari satu gereja ke gereja lain. Maka apa yang dilakukan oleh para aktivis gereja? Ya jadi selebritis kayak dia. Betul enggak?
Itu yang dilakukan. Pendeta kerjanya cuma jelek-jelekin orang Islam tiap hari. Ya. Akhirnya jemaatnya sama jadi busernya. Dia kerjanya kan jelek-jelekan orang Islam. Di dalam kelas pemuridan saya melarang. Ya. Saya melarang. Jangan. Dan saya sudah tahu, saya sudah perhitungkan apa yang saya lakukan akan dengan mudahnya akan ditiru oleh anak-anak muda yang tidak mengerti. Tetapi saya selalu bolak-balik menjelaskan yang saya lakukan itu berbahaya. Dan tidak semua orang bisa melakukan itu yang saya lakukan. Kecuali Anda siap disalib dan jadi nabi. Siap dirajam batu seperti nabi. Anda siap. Kecuali Anda memang berani mengaku Anda adalah nabi. Waktu saya sangat hati-hati sekali bolak-balik. Ingat saya pernah negur yang namanya Dion itu kan. Oh kamu nggak boleh bikin begitu. Ini kan anak muda yang namanya Dion. Ya, wah itu sudah kita pikirkan. Sebelum orang ngasih tahu saya sudah pikirkan dan saya sudah doakan. Kalau nanti anak saya nggak pernah ya, kayak saya ikut misu-misu orang Islam ya, nggak pernah. Anak saya itu sangat menghargai orang yang berbeda dengan dia. Ya, teman-temannya di kampusnya pun ada yang orang ini ya, orang Islam, orang-orang dari apa namanya? Dari Syria itu ya, dan mereka tetap dia bisa baik. Dia tahu, dia cukup dewasa untuk mengerti apa yang sedang saya lakukan untuk membedakan maksudnya apa. Tapi hati-hati, khotbah nggak pernah lepas dari menjelek-jelekan Islam. Hati-hati, ya, sama ya. Ini saya pun sekarang mulai tak rem ya. Karena saya tahu akhirnya apa, nanti bisa berefek yang tidak baik bagi orang yang bayi-bayi rohani ini. Tetapi saya tetap akan mengkritik Islam. Tetapi saya harus berhati-hati. Itu tadi ya, dengan satu kesadaran. Artinya saya ngomong begini nggak asal karena saya emosional apa dan enggak ya. Kalau hamba Tuhan ya ceritanya selalu tentang berkat, selalu tentang berkat-berkat yang gaya hidup ya teladannya ya begitu. Apa yang menjadi teladan hamba Tuhan ini, nah itulah yang dipahami, itulah perkataanmu kemudian dipahami oleh para murid-muridmu itu. Apa yang diajarkan oleh pendeta, orang itu tidak nangkep, tapi dia nangkep dari perbuatannya. Dia akan nangkep dari yang diomongkan sama pendeta, orang-orang itu nggak nangkep. Percaya saya. Ya, saya sudah tes di dalam kelas-kelas saya ya. Makanya saya bilang fokus, ayo fokus. Karena yang materi kelas evangel itu sangat berat sekali ya. Orang pertama kali itu kan kaget-kaget. Makanya saya ganti metodenya, saya kasih video dulu terus tanya. Saya pun ngukur orang-orang peserta di kelas itu, saya ngukur ya. Nah, tidak semua loh, kita sudah ngomong sejelas itu saja bisa orang nggak ngerti loh. Ya kan? Saya sudah ngomong jelas begitu saja, ya. Itu Rudi Yohanes sama Amin saya nggak ngerti yang saya ngomong. Sudah ngomong begitu jelas saja masih nggak ngerti mereka, ya kan? Sehingga teladan itu penting. Itulah sebabnya saya tidak pernah membalas mereka. Itulah sebabnya saya tidak pernah. Saya akan tunjukkan bahwa saya tidak seperti yang kamu ngomong. Kan begitu, dan itu lebih baik dengan teladan. Makanya mengajar dengan kuasa, ya, itu adalah sebuah pengajaran dengan teladan. Karena tindakan kita bicara lebih kuat, lebih jelas, lebih clear pesannya daripada perkataan kita. Ya, tindakan kita itu adalah pesan yang kuat, lebih keras, ya, daripada perkataanmu. Seorang orang yang bersaksi, orang hamba-hamba Tuhan yang sedang memberitakan Injil, Anda semua yang memberitakan Injil, kesaksianmu itu akan dianggap cuma sampah ketika kamu tidak menunjukkan kasihmu yang sejati.
Kamu sudah menunjukkan perkataan dan kasih yang sejati saja masih bisa disalahpahami. Lalu bagaimana? Konsisten. Setelah kita disalahpahami, kita harus konsisten. Ya, penting sekali konsistensi itu. Karena nggak bisa sekali, 2 kali, 3 kali, nggak bisa. Harus terus menerus. Ajaib kan? Nah, makanya Tuhan Yesus mengumpamakan tadi dari Matius 7, orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya ya seperti orang membangun di atas batu. Karena hujan itu datang kan terus menerus kan. Nggak cuma sekali 2 kali kan. Hebat kerusakannya apabila dia tidak membangun di atas batu. Roboh itu rumah. Konsistensi melakukan itu penting sekali. Ketika Anda mendengar dan melakukan. Ketika Anda mengajar. Ada ayatnya, tolong carikan yang. Awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu di Timotius itu. Ya. Awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semua itu. Bukan cuma kita, bukan cuma hamba-hamba Tuhan pendeta, tetapi kita semua, ya, anak-anak Allah yang menaruh harapnya kepada pengharapan Tuhan Yesus Kristus, kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka kita harus mengawasi apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan. Kita ngajar ke orang, kita harus konsisten, kita konsekuen dengan yang kita ajarkan. Ya, wah berat Pak, enggak berat. Enggak berat, intinya Anda itu mau hidup di dalam kebenaran, apa cuma mau pamer doang. Nah, kalau Anda hidupnya cuma mau pamer, waduh, sial bener ya, hidup sudah Anda nggak akan masuk kerajaan surga, hati-hati Anda jadi batu sandungan. Ya, dalam 1 Timotius 4 ayat 16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian kau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar. Jadi kuasa. Ya. Nah, jadi kuasa. Makanya dimulai dari apa yang simpel, dari berdiakonia. Yang simpel. Ya. Jangan hatimu melekat sama uang dulu. Karena uang, ya, cinta akan uang. Kenapa sih kita harus perpuluhan di zaman perjanjian lama? Kenapa sih di zaman perjanjian baru kita harus rajin bersedekah? Karena cinta akan uang adalah akar ya dari segala kejahatan. Sumbernya awalnya dari cinta uang. Serius ya. Karena cinta uang, pendeta berantem, bikin malu. Ya, karena cinta uang, dia tega mengkhianati saudaranya sendiri, sahabatnya sendiri. Ya, nggak mau dibuka transparan. Akibatnya apa? Akibatnya ditelep orang duitnya kan. Yang bukti yang nilep atau istrinya atau orang lain kita nggak ngerti. Pokoknya saling tilep menilep akhirnya kan. Coba kalau dari awal dibuka. Karena cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Dimulai dari sedekah, dari diakonia. Yang bukan pencitraan. Wah, orang hamba-hamba Tuhan paling, ya, cuma sedekah, cuma sedikit saja. Wah, fotonya udah edan-edanan. Ya kan? Nah, belajar sama Damaris. Makanya teladanilah saya seperti saya meneladani Kristus. Dan kenapa aksi pertama pelayanan kita adalah diakonia? Karena itu yang dilakukan oleh para rasul. Aksi pertama jemaat mula-mula adalah diakonia. Ya. Dan kemudian mereka dicintai oleh banyak orang. Makanya ya pada para penatua ya dan para pengurus yayasan ya. Kita harus punya hati yang melayani dulu. Kita dulu yang punya hati melayani. Nah, para diaken juga sama. Ya, ayo miliki hati melayani. Supaya Anda diberkati ketika melakukan proyek diakonia ini. Hati itu harus melayani. Ya. Nah, itu makanya ya. Nanti hidup Anda akan penuh dengan kesaksian. Itu ya
akan menjadi rema. Semua logos itu jadi rema. Kalau logos jadi rema, maka ada kognitif, ada afektif, dan psikomotorik. Itu kalau sudah rema ya, logos yang jadi rema, kita langsung paham. Terus langsung, oke, aku mau. Terus kita bertindak. Ya, beneran ya, ada di pikiran, ada di hati, dan kemudian bertindak. Makanya mulai dari diakonia, supaya terangmu itu menyala. Makanya 5 gadis bodoh, 5 gadis bijak itu harus beli. Ya, supaya minyak itu punya cadangan dan terangnya tetap menyala. Ya, membeli apa? Membeli minyak. Apa minyak itu? Kasih, cinta, urapan. Ya, dari mana itu Roh Kudus itu kan dari cinta, dari agape. Dari kita mulai apa? Dari mana minyak itu kuat? Dari harga diri. Ya, harga dirimu ya dijual. Hidupku terjual habis bagi Kristus. Kalau orang yang masih singgung-singgung harga diri, ya itu berarti dia harga dirinya masih dicicil. Akhirnya terbukti kan, semua orang yang harganya dicicil, harga dirinya akhirnya ribut sendiri kan, bertengkar sendiri, bikin malu kan, karena harga dirinya masih pada dicicil semua. Ya kan? Udah saya tegur kan, makanya harga diri itu jangan dicicil. Itu tadi, tahu tuh yang diaken-diakenkan tahu sendiri, saya udah ngomong dengan jelas. Makanya harga diri itu jangan dicicil. Akhirnya apa? Akhirnya malah harga dirimu dihancurkan sama Tuhan. Gitu ya. Haleluya. Oke, jadi pesan Tuhan pada pagi hari ini. Ya, jangan kita cuman ahli di dalam logosnya saja, tapi ahlilah di dalam melakukannya. Awasilah dirimu, awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, sehingga kesaksian kita itu penuh kuasa. Susah? Tidak. Enggak susah. Anda mau apa enggak? Ya. Kalau Anda bilang, iya Tuhan aku mau, Tuhan hidupku jadi berkat. Mulai lakukan dengan diakonia. Sangkal diri, pikul salib. Ya, mengasihi, mengampuni, memberkati. Itu kan simpel ya. Makanya ya kita bikin lagunya kemarin ya. Bro Weles ngasih ide buat saya buat bikin lagunya. Kita bikin lagunya. Supaya ingat. Ya kalau Anda lagi sumpek, lagi panas gitu kan. Nah, Anda mulai nyanyi. Sangkal diri, pikul salib, rendah hati, jaga kekudusan. Terus diingatkan terus. Ya, saya berdoa Tuhan Yesus memberimu kesanggupan. Ya, untuk terus hidup melekat erat-erat sama Tuhan Yesus, sangkal diri, pikul salib, rendah hati, menjaga kekudusan, mengasihi, mengampuni, memberkati. Amin. Haleluya.